Baik pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, kita masih di Ustaz menjawab minal aidin wal faidin, dari hari-hari yang suci menuju hari-hari kemenangan. Faidin itu dari faidun, ya, kemenangan. Jadi orang-orang yang berhari raya ini orang-orang yang menang, ya, karena sudah melaksanakan yang pertama tadi adalah salat di hari raya. Yang kedua korban. Jadi pahalanya sangat besar. Maka orang-orang seperti itu orang-orang yang menang. Dan yang ketiga ini adalah saling silaturahim di hari raya ini. Saling ridha meridai, maka mereka itu akan menjadi faidun, orang-orang yang menang, ya. Baik, Abi, ada pertanyaan? Ini ada kaitan dengan korban, Ustaz. Ini ada seorang banyak korban dengan orang yang minta banyak. Jadi dari itu saking banyak tu kita sebenarnya menjual bagaimana, Ustaz? Banyak kali boleh jual kepada orang yang jualan nasi, Iya. Banyak. Jadi tidak boleh, ya, kecuali yang bersangkutan itu betul-betul sempit sekali. Jadi misalnya katakanlah dia sudah mendapat daging kurban itu 10 kilo di beberapa masjid misalnya. Uang tak ada. Dia ingin pulang kampungnya, katakanlah kampungnya itu di Biren misalnya. Jadi enggak ada uang. Itu boleh dijual, tapi jangan dibilang dijual. Caranya tengku je nak bantu lun. Lun ya awak kampung, tapi hana peng kau moto. Cuma yang nak balun ti yang kalau lebih. Kata orang itu boleh saya bantu 200.000. Lalu ini saya kasih daging megang untuk bapak. Itu boleh. Tapi kalau sengaja misalnya siapa beli uang daging kurban ni, siapa beli, saya mau jual. Bahasa. Itu udah bahasanya. Itu sudah tidak boleh lagi. Jadi sedikit aja, dari ucapan kita. Ya. Bahkan ada hal lain yang dibolehkan. Zaman dulu ada suatu zaman orang jual orang, tapi halal. Orang jual orang. Itu dasarnya haram. Dulu setelah perang Cembuk tu di Aceh, orang-orang Jawa juga musibah, diusir di Aceh. Orang transmigran yang kerja di kebun-kebun di Aceh Utara, Aceh Timur. Jual di negara. Akhirnya saudara-saudara kita dari Jawa itu nggak ada uang, mau pulang ke Medan mau lari. Kalau di sini diperkosa nanti dibunuh. Jadi lalu kita jual anak kita. Kita orang Jawa, buruh kasar. Ada orang kaya, kan? Toki, Pak Kecil atau Pak Mukim atau Pak Camat, bantulah saya butuhkan uang pulang kampung. Ambil anak saya. Bukan jual, ambil. Itu dibolehkan. Tapi kalau ucapan jual, itu tidak boleh. Gitu. Jadi kias. Jadi suatu saat nanti si anak rindu sama ayahnya, sama ibunya dan keluarganya pun rindu sama anak gadisnya tu. Negeri sudah aman, datang dari Medan mencari. Ternyata sudah kawin nih anak ini. Dan kata orang kaya tadi, ambillah anakmu, ini cucu kamu, ini menantu kamu, ambillah.
balik. Dulu saya bantu kamu. Itu sangat mulia itu. Mendapat pahala itu. Ada di kejadian Ustaz. Itulah kejadian banyak dulu. Banyak kejadian seperti itu. Jadi dibolehkan saja ketika darurat namanya. Ketika darurat itu diberi rukhsah, membolehkan sesuatu yang haram. Tetapi ada dua yang tidak pernah perbuatan haram, yang tidak pernah boleh ditukar, hanya dua. Kalau babi itu halal kita makan. Di mana? Di dalam laut. Ketika kita hampir mati dalam laut yang ada daging babi, kita makan, itu rukhsah namanya. Daging manusia juga halal. Demi kita punya tenaga di dalam laut waktu berkayuh-kayuh supaya kita selamat. Tapi ada dua yang tidak pernah halal, lebih baik mati saja kita. Yang pertama misalnya kita ditangkap oleh penjahat atau oleh tentara yang kita berperang lawan kafir. Ditangkap, yang pertama disuruh berzina dengan adik kita, dengan mamak kita. Itu pilih mati aja, nggak boleh. Yang kedua disuruh membunuh orang yang tidak berdosa. Jangan bunuh, walaupun kamu harus dibunuh. Jadi kalau ada kejadian begitu, kita yang berdosa besar. Tapi kalau dosa-dosa besar lain dilanggar, tidak masalah. Misalnya apa dilanggar? Dilanggar kamu minum minuman keras. Daripada dibunuh mati, minum aja minuman keras. Itu boleh. Boleh. Karena mudah-mudahan kita tidak mabuk dan mudah-mudahan kita mendapat hidayah dari Allah. Sampai syirik pun dibolehkan. Kalau kamu tidak mengatakan Tuhan dua, kubunuh kamu. Katakan aja Tuhan itu dua. Tapi jangan masuk ke dalam hati. Demi menyelamatkan nyawa kita. Jadi ini hal-hal yang sangat luar biasa. Baik pemirsa TV, waktu mungkin sudah meninggalkan kita. Masih ada 5 menit lagi. Kita ingin ada SMS satu orang nih. Dua baca lagi Ustaz. Ya. Yang penting ada. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya orang rame-rame mencari kupon megang, padahal di rumahnya sudah cukup banyak nasi megang. Ya. Seperti. Api mari dengan tadi kita beragam. Wassalam jua ini ya. Itu banyak tu. Banda Aceh ya. Bukan banyak tu. Ada yang begitu, banyak boleh. Jadi saya jawab begini. Tidak masalah kalau misalnya banyak tempat dicari kupon dan yang tempat itu ikhlas diberikan. Katakanlah 10 tumpuk atau kurang sedikit. Itu belum masalah. Karena orang miskin tu ingin juga menyimpan sedikit, karena dilihat banyak sekali orang yang berkurban. Tetapi ya, kalau sengaja dicari begini, dikumpulkan sebanyak-banyaknya sehingga ada orang miskin lain tidak dapat, itu orang miskin yang rakus tadi turut berdosa. Sangat tergantung suasana ya. Kalau suasananya lebih memang nggak masalah walaupun banyak didapat. Jadi kita tidak sependapat ya. Sudah cukup 2 kilo saja, 2 tumpuk saja. Nggak sependapat, karena apalagi zaman sekarang ini bisa dibuat macam-macam lah daging itu.
Apa salahnya orang miskin tuh makan daging tuh sampai 1 minggu kan nggak masalah. Karena hari raya. Dan yang paling penting adalah pemerataan. Pemerataan jangan sampai sebagian orang banyak sekali dapat, sebagian orang sangat sedikit dapatnya. Jadi harus ada kasihan kepada orang yang sedikit. Ya. Saya kira semua ada di hati kita, ada di hati. Ya. Allah tahu semua. Jadi hanya sampai di sini ya. Insya Allah besok Jumat kita bertemu kembali dengan tema yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.